PSSI, Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa pihaknya mendapat penghargaan dari Federasi Sepak Bola Dunia. Penghargaan yang diberikan FIFA itu diterima PSSI ketika Erick Thohir menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Dalam momen yang diunggah pada Minggu 15 Juni 2025 pagi waktu Indonesia Barat itu, Erick Thohir terlihat bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Worldwide Award for Asian Member Association. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat, untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for Asian Member Association, tulis Erick Thohir dalam Instagram pribadinya. Menurut penamparannya, penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia usai berhasil menjalankan proyek PSSI National Training Center. Penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, kata Erick Thohir. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik, imbuhnya. Diketahui PSSI bersama pemerintah dan FIFA telah mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN untuk kebutuhan timnas Indonesia. Karenanya Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Gianni Infantino selaku Presiden FIFA serta pemerintah yang telah mendukung penuh. Terima kasih kepada Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino atas kepercayaannya kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN, tutup Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali jadi buah bibir di Asia. Setelah menolak tawaran menggiurkan dari klub raksasa Cina demi membesut skuad Garuda, kini pelatih asal Korea Selatan itu punya kesempatan kedua karena dikabarkan masuk radar Federasi Sepak Bola Cina untuk menggantikan Branko Ivankovic. Shin Tae-yong sebelumnya membuat keputusan mengejutkan. Pada 2019, ia lebih memilih melatih Indonesia ketimbang menerima tawaran fantastis dari klub Liga Super Cina Shenzhen FC yang siap menggajinya 3 juta US dollar per tahun atau setara 45 miliar rupiah. Saat itu PSSI hanya mampu menyodorkan kontrak senilai 1 juta US dollar sekitar 15 miliar rupiah per tahun. Namun, uang besar tak menggoyahkan komitmen Shin. Ia lebih tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan PSSI, kontrak 4 tahun ketimbang kontrak 1 musim dari klub Cina tersebut. Keputusannya kini berbuah manis. Di bawah kendali Shin Tae-yong pada 2019 sampai 2025, timnas Indonesia mengalami transformasi besar-besaran. Dari tim pesakitan Asia Tenggara, Garuda mampu berbicara di level Asia. Sedangkan Cina tragis. Mereka dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Kegagalan itu pula yang membuat Cina memecat Branko Ivankovic. Hasil buruk tersebut memaksa JFI bergerak cepat mencari pelatih baru, dan nama Shin Tae-yong masuk sebagai salah satu kandidat utama. Mengutip laporan Football Asia, jika negosiasi berjalan lancar, Shin bisa langsung debut bulan depan dalam ajang IAAF E1 Football Championship yang diikuti tim-tim kuat Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong. Turnamen ini memang tidak diperkuat pemain-pemain top yang berlaga di Eropa, namun tetap menjadi ajang bergengsi antar negara Asia Timur. Jika memenangi Cina, Shin akan langsung menghadapi mantan negaranya Korea Selatan, sebuah laga yang syarat akan emosional. Tentu, selain Shin, juga Cina juga mempertimbangkan nama-nama seperti Zheng Ji dan juga ada nama lainnya. Tentu itu masuk dalam radar pencarian pelatih baru di Cina. Disebut-sebut sebagai kandidat kuat karena faktor kedekatan dengan federasi dan kultur sepak bola lokal, namun pengalaman Shin yang sukses membangkitkan timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi publik dan media Cina. Di sisi lain, PSSI dan para pendukung Garuda tentu patut waspada
Jika Shin akhirnya menerima pinangan Cina, proyek besar timnas Indonesia bisa kehilangan arsitek utamanya. Apalagi Indonesia masih akan berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23. Shin Tae-yong kini berada di persimpangan. Tentunya, hal itulah yang tentu akan kita tunggu informasi sebagaimana update dari perkembangan siapa selanjutnya yang akan Shin labuhkan. Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, mengalami nasib kurang menyenangkan usai terusir dari FC20. Pasalnya bek berusia 24 tahun itu dilaporkan masih sepi peminat. The Tukers, julukan FC20, dilaporkan melakukan perombakan skuad besar-besaran dalam menatap musim baru. Beberapa pemain akan mereka lepas dan Hilgers dikabarkan masuk dalam daftar pemain tersebut. Hilgers sejatinya masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak. FC20 pun berminat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini agar pemain timnas Indonesia tidak keluar secara gratis. Kabar Hilgers ditebak dari The Tukers pada bursa transfer musim panas ini bukan hanya sekedar kabar burung. Direktur teknis FC20, Chang Struer, baru-baru ini menyampaikan kalau pihaknya mempersilahkan sang pemain untuk pergi dari klub. Namun, yang menjadi permasalahan, Hilgers disebut sepi peminat. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Leon ten Voorde. Dia menyebut belum ada tawaran pasti dari klub manapun untuk pemain timnas Indonesia tersebut. Saat ini belum ada tawaran konkret dari klub manapun untuk Hilgers, kata ten Voorde. Ten Voorde mengatakan FC20 melakukan strategi transfer yang berbeda, di mana The Tukers justru akan tetap mendatangkan sosok bek tengah kendati belum ada pemain yang terjual termasuk Hilgers. Biasanya klub harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru di posisi yang sama. Tapi FC20 melakukan hal sebaliknya. Mereka ingin mendatangkan dua bek tengah tanpa menunggu Hilgers mendapatkan klub baru. Jadi mereka memilih untuk bertindak proaktif bukan reaktif, tutur dia. Hilgers bisa dibilang merupakan bek andalan FC20. Namun di musim ini performanya agak menurun sehingga membuat The Tukers berniat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini.